أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan pertama sekali kehadrat Allah Rabb Azza wa Jalla yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan kepada kita cukup banyak nikmat. Bila nikmat-nikmat Allah itu disyukuri, Allah tambah. Bila nikmat-nikmat Allah itu dikufuri, diingkari, Allah berikan azab. Diiringi selawat beserta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita, di mana Allah memberi kedudukan beliau sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah di bumi ini, dan sebaik-baik Rasul yang dikirimkan Allah kepada manusia dan jin. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, saudara saya seiman rahimakumullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah salah satu doa yang paling banyak diucapkan Nabi dalam hidupnya, yang kita sudah tahu semuanya, bermakna singkat. Kita minta, bermohon kepada Allah, dan kemudian doa itu dalam urutan ibadah termasuk mukhul ibadah, otaknya ibadah. Solat yang kita buat itu juga intinya adalah doa. Bila kita perhatikan, tetapi kalau kita lihat bahawa bila Allah mewajibkan kepada kita setiap ibadat, tanda ibadah itu diterima Allah, ada hasil nyata dari jaminan Allah terhadap ibadah itu. Apa jaminan Allah kepada orang salat? Wa aqimis salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang sebenarnya yang dibuat Allah jaminan, bila hambaku benar-benar salat sebagaimana yang aku janjikan, aku suruh, solat mereka itu menjadi penghalang untuk mereka berbuat dosa. Ketika Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, Allah mengatakan puasa itu juga ada jaminannya. Jadi tidak perlu kita nanya-nanya orang apa puasa aku ini diterima Allah atau tidak, kerana Allah sudah memberi jaminan. Setiap puasa yang dibuat dengan iman dan ikhlas, Allah katakan orang berpuasa itu la'allakum tattaqun, bahwa mereka itu sangat baik. Jadi kalau ada orang merasa sebelum bulan puasa datang, sesudah puasa datang, tak ada apa-apa pun dirasanya, itu nampaknya kita berlindung kepada Allah. Puasa akan menghadap kepada Allah, menjadi saksi, ini orang aku datang tapi tidak ada penyambutannya terhadap aku. Kemudian Allah menyuruh kita berzakat, ada jaminannya. Orang mukmin, orang-orang Islam itu bila dia berzakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang berzakat itu adalah orang yang paling lembut hatinya,
Karena kata Allah, biasanya hambaku kalau dikasih duit, berdakinya pun datang. Kalau minta duit paling banyak, kalau mengeluarkan duit paling sikit. Itu makanya ada orang berzakat fitrah, dikilokannya 2 kilo 7 on itu, berlebih 2 on diambilnya balik. Ini 5 orang dah sekilo ini, kata dia. Makanya kata Allah, orang Islam ini pun sangat menakutkan, kerana 2 kelompok orang Islam yang paling hina itu, yang paling berbahaya, orang Islam musyrikin, orang Islam yang masih bersemayam di dalam dirinya syirik, dan orang Islam yang bersemayam di dalam sifat hidupnya munafik. Makanya dijadikan Allah puasa ini 1 bulan, ditengok Allah, ini nampak-nampaknya ada yang tahan seminggu aja gitu. Kemudian ada yang agak tahan sikit gitu. Kemudian belum separuh lagi dia nampak lari. Makanya kata Allah, ada di dalam Quran, udah aku bilang, kata Allah, cocokkan aja diri kau. Kalau mau jadi orang mukmin, ada surah Al-Mu'minun. Kalau kau nak masuk ke dalam kelompok munafik, ada surah Al-Munafikun. Tapi ingat kata Allah, sesungguhnya orang-orang Islam yang jatuh syirik itu, kalau tidak sempat taubat sebelum mati, kekal dalam neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bila engkau memasukkan dirimu menjadi seorang muslim yang munafik, bahawa kata Allah, munafik itu kekal di kerak api neraka Jahannam, jauh lebih dikeraknya dari orang kafir sendiri. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Kita ambil contohnya, Allah sudah mengatakan siapa yang berpuasa kerana iman, itu syaratnya. Sebab kita takut betul, baru aja kita mensolatkan, kan giliran kita menyusul nampaknya itu. Makanya kalau kita jumpa orang Islam yang kita mensolatkan, kita pun menangis juga. Makanya kita berdoa sama, Allahumma ghfir lana wa ghfir lahu, ampuni kami dan dia ya Allah. Doa kita, ya Allah beri kami kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini sangat sikit mata, kata Allah. Kesenangan dunia itu sedikit dan kemudian sebentar. Apa kesenangan orang ngantuk? Tidur. Berapa lama rencananya? Nanti udah tua, mengantuknya ada, tidurnya tak ada. Gitu-gitu aja. Jam 1 kedengaran, jam 2 kedengaran, begitu. Kata Allah, sebelum engkau tua, kena 5 yang dijatahkan Allah hidup ini, yang paling menakutkan itu adalah al-maut, mati. Apa sebab kita takut dengan mati? Kerana mati meninggalkan seluruh kesenangan dunia dan meninggalkan seluruh kesengsaraan dunia. Jadi kita kalau mati nanti, senang dunianya habis, susah dunianya pun habis. Jadi orang susah nanti diantar ke kubur sama orang senang, berjumpa orang tu, waduh, awak dari mana? Dari komplek Bumi Asri. Kau dari mana? Dari pinggir sungai Delhi, kata dia. Oh, sama kita nampaknya. Apa kesenangan dunia itu? Mata. Dalam Quran disebut mata itu, kesenangan dunia itu sebentar, sikit. Nah, kita kalau puasa rasanya lapar itu mau makan 1 baskom.
Ketika sudah sampai waktu berbuka, untung ada berbuka di masjid agak ramai-ramai, semangat juga awak zikir, ya Allah. Kenapa aku kalau di rumah tak selera aku, kata dia. Aku ke masjid aja lah, kata dia. Ini rumah Allah, ini pengisi pertamanya syaitan. Itu makanya kita kalau berada di dalam rumah Allah ni, semua bisikan setan itu datang. Tidak ada yang paling mengantuk kita kecuali dalam masjid. Sedang sembahyang tegak tu bisa kemudian sedang sembahyang baru takbir aja awak udah masuk entah apa-apa. Kata ibu itu, waduh, nampaknya gorden belum dibeli lagi ni, kata dia. Dia di masjid. Kita kalau sembahyang 5 menit semua bisa masuk. Maka kata Allah, kalau engkau yakin tadi tak ingat sama aku sama sekali, wajib ulang solat kau, kerana solat kau tidak ada apa-apanya. Ada orang solat dapat dosa besar, jengkel betul dia dengan imam tu. Lama kau ni, kata dia dalam hati, kata ada orang satu tak sembahyang, cuma dosa tak sembahyang aja. Ini dosa sembahyang udah tak dihitung Allah sembahyangnya, marah pula sama imam lagi. Bukankah kata Allah, aku tahu yang di hatimu dan aku hitung dulu hatimu sebelum mulutmu. Itu makanya banyak orang dihitung Allah munafik kerana mulutnya sangat baik, hatinya sangat kotor. Kalau nampak orang miskin, rata-rata orang mengatakan, ih kasihan. Tapi kalau memberi belum tentu. Belum tentu. Apalagi naik mobil baru yang itu ada kecelakaan, ada darah, kotor nanti mobil kita, kata dia. Udah becakkan aja ini, kata dia. Sudah, sekarang kita ini udah mau berakhir Ramadan. Allah mengatakan paling terkutuk hambaku di bulan Ramadan ini, bahwa berakhir Ramadan mereka tidak mendapatkan hasil Ramadan. Tidak ada yang paling gembira kecuali orang-orang beriman yang dia yakin kerana Allah kalau berjanji tidak sedikit pun meleset. Kita kalau menangis hanya dua sebabnya, sangat senang dan sangat takut, sangat gembira atau sangat sedih. Kata Nabi ketika bulan Ramadan terakhir, bercakap sama sahabat, aku rasa aku sudah yakin isyarat dari Allah aku terakhir puasa di bumi ini. Biasanya Allah mengkhatamkan Quran sama aku sekali setiap Ramadan. Tahun ini Jibril 2 kali mengkhatamkannya. Ini petanda. Pada akhirnya biasanya kata Nabi, kerana ini terakhir, Nabi pun menggiatkan segala upayanya untuk meningkatkan ibadah. Biasanya Nabi setiap tahun iktikaf di masjid 10 hari, maka tahun yang terakhir itu Nabi iktikaf 20 hari. Nabi sangat gembira. Kata sahabat, tak pernah ku tengok wajahmu segembira ini. Apa alasannya? Kata Nabi, seandainya kalian bisa tembus pandang terhadap surga yang ku tengok dan bisa tembus pandang kepada neraka yang aku tengok, takkan pernah kalian ketawa dalam hidup ini sampai mati. Kerana keinginan kalian terhadap surga nampak-nampaknya tak mungkin dapat. Yang kalian takutkan kepada neraka nampak-nampaknya pasti terjerembab ke dalamnya. Kemana kau nak lari? Kerana 5 yang dijanjikan Allah di dunia ini, ada yang bisa membantahnya?
bahawa semua kalian yang bernyawa, makhlukku yang bernyawa pasti mati. Betul? Sudah. Itu makanya kemarin tu datang COVID ni tak mati semua kita. Walaupun katanya waduh ada yang memberi jaminan kalau tidak dipatuhi ini, tidak dipatuhi ini. Ternyata sekarang ini hilang COVID, datang lagi perang Uni Soviet dengan Ukraina tu. Kau tengok, kata Allah, matinya beribu-ribu orang nak mendamaikannya, tapi kau tak mau berdamai. Kalau aku mengazab kalian, suami isteri aja tak mau damai, akhirnya cerai. Kemudian anaknya menangis, kenapa mak pukul ayah, kata dia. Dia mukul aku duluan, kata dia. Kenapa mak bilang ayah monyet? Memang dia lotong rupanya, kata dia. Waktu berkelahi nampaknya tak nampak baik seseorang lagi. Seandainya suami isteri tadi yang sedang berkelahi, dua-dua datang cuma satu kalimat, aku salah, kata bapa tu, aku mohon maaf. Kata ibu tu pun, aku salah juga, aku mohon maaf. Kalau sudah dua-dua mengaku salah, kau beli kacang kelinci, aku beli kopi kapal api, minumlah kita dulu. Ya Allah, ini tadinya begitu datang perselisihan, kata ibu itu mengucapkannya, memang dah lama aku curiga sama kau. Kata dia, ya, rupanya udah lamanya. Kata Allah, semua anak Adam punya dosa. Tapi ketika aku beri nikmat, bukannya dia hendak menghilangkan dosanya, dengan nikmat itu pula dia menambah dosa lagi. Makanya kita tengok, bertambahlah dosa orang hidup. Kalau mati udah tak bertambah lagi. Orang mati. Makanya orang hidup ini, kalau hidup kurasalah lama lagi ni, lama lagi. Udah batuknya, kita ini nanti kalau sudah batuk itu, kata orang tu, batuk ni tanda COVID. Enggak, kata dia, itu batuknya kalau di dalam, kalau di luar enggak, kata dia. Jadi ada batuk dalam, ada batuk luar. Kata Allah, bermainlah engkau, kerana permainan itu sebentar. Kerana isi dunia ini pun, kata Allah, pertama adalah permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Sehingga ada orang bermain-main dalam solat, dipermainkannya Allah, bermain dengan Allah. Dia katanya minta ampun sama Allah, tapi dosa lanjut juga gitu. Kau ini ku tengok istighfar kau bagus sekali lagunya. Astaghfirullah Rabbul Baraya, kata dia. Tahu kau itu artinya? Kau bermain dengan Allah. Kalau ada jatah duit jam 8, disuruh datang jam 8, jam berapa orang datang? Hari ini akan berakhir puasa, akan diberi hadiahnya 100 juta satu orang hasil dari puasa ini. Datang jam 8 tepat. Ada yang jam 2 malam datang. Ya Allah, ini ngeri. Kata Allah, malam Lailatul Qadar aku letakkan 10 malam yang terakhir, dan aku lipat gandakan 1000 bulan. Kalau gaji dia 100 juta sebulan, kali 100, kali berapa tadinya? 1000 bulan, jadi berapa tu? Cuman satu kali itu aja yang dijanjikan Allah. Ulama berpendapat bahawa 10 hari, siapa yang tidak lari dari masjid ini 10 hari, satu tarawih di dalam 10 hari ini Allah jamin pahalanya 100, iaitu 1000 bulan. Itu jaminan Allah. Kalau dikatakan Lailatul Qadar itu berada di dalam 10 malam itu pasti ada. Apa yang dikasih Allah 1000 bulan itu pahalanya adalah ibadah. Mana solatnya? Ulama mengatakan solat itu akan masuk di dalamnya, mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan siap Isya itu masuk. Jadi satu solat Isya itu nilainya 1000 bulan.
Kemudian nanti solat tarawihnya 1000 bulan. Kalau baca Qurannya 1000 bulan. Siapa yang bersedekah di malam itu, 10 malam itu ada sedekahnya. Sedekahnya itu 1 malam yang 1000 bulan. Di malam yang tidak Lailatul Qadar tidak 1000 bulan. Pertanyaannya, yakinkah kita dengan janji Allah? Jangan ada yang menyebutkan yakin, karena saya tengok kalau kita ini yakin udah mati, ya Allah baiknya. Kalau udah diponis bikin dokter, Bapak tidak bisa lagi, balik aja, kata dia. Itu biasanya, ya Allah, lembut kali kita itu kalau udah diponis mati, atau sudah dijatuhkan hukuman gantung, udah mau digantung, udah naik, itu nampaknya tegak pun tak bisa lagi. Tadi kalau dikasih Allah nikmat itu, ya Allah, ngerinya. Ketika hamba Allah masih hidup, ini masih hidup ini, banyak gayanya. Gaya orang kaya lain, gaya orang sehat lain, gaya orang ganteng lain, gaya orang berkedudukan lain, semua bergaya. Begitu datang mati, apa gayanya? Cuman satu aja. Kalau waktu matinya tenganga, ya tenganga itu. Sehingga Bilal pun takut, ya Allah, macam mana menutup mulut bapak ini, kata dia. Sudah saya ikat Pak Ustaz sama handuk, saya lepaskan, terbuka lagi, kata dia. Gitu. Karena saya ceramah, karena Bilal aja semua yang saya ceramahkan, karena salah satu bank syariah mengasih mereka santunan. Jadi saya 32 sudah 32 tahun mengurus mayat ini, Pak Ustaz. Ada juga yang saya takut, kata dia. Sudah tak boleh komentari saya bilang. Ada perintah Allah, bila saudaramu sudah meninggal, satu di antaranya, tak boleh kau ungkapkan apapun keburukannya, kerana kau tadi sudah ikut mengatakan Allahumma ghafir lahu. Apa yang kita singgung pada hari ini, penutup ini penutup. Mari kita dengar dulu sebaik-baik doa. Doa yang terbaik itu kita meminta adalah husnul khatimah, yaitu berakhir dengan baik. Apa kebaikan orang kafir? Kalau dia berdoa sebaik-baik orang kafir adalah orang yang saat kafir kemudian Allah beri petunjuk, dia Islam, masuk kepada Islam. Itulah husnul khatimah. Abu Bakar mengatakan, doakanlah ayahku ini ya Rasulullah masuk ke dalam Islam. Pada akhirnya ayah Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam Islam sesudah dibopong, sudah tua betul. Akhirnya Abu Bakar menangis, selamat ayahku. Tapi kalau kau tanya, ya Rasulullah, bukan ayahku ini yang paling aku gembirakan, adalah Abu Talib, yaitu pamanmu. Apa sebabnya? Karena Abu Bakar sangat sayang kepada Allah dan sangat sayang kepada Nabi, melebihi dirinya. Kalau aku sangat gembira dengan Islamnya ayahku, tapi aku lebih gembira seandainya Abu Talib juga masuk ke dalam Islam. Tapi diusahakan Nabi, pada akhirnya mati dalam kafir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memerintahkan kepada setiap diri kita, ku anfusakum, sayangilah dirimu. Apa tandanya kita sayang kepada diri kita? Kita minta tadinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekarang mari kita timbang dulu seluruhnya. Apa kira-kira timbangan seorang Muslim untuk persiapannya yang harus dia pertimbangkan betul baik-baik? Satu, imanuna, iman kita. Yang kedua,
ibadah kita. Yang ketiga, akhlak kita. Itulah sentralnya. Janji Allah kepada hambanya yang beriman, bila hambaku mati dalam iman, Allah menjamin masuk ke dalam surga. Apa jaminan Allah kalau hamba Allah mati dalam iman? Jaminannya pasti masuk ke dalam surga. Yang kedua, bila nanti hamba Allah mati dalam kafir, apa jaminan Allah? Pasti masuk ke dalam neraka. Yang kedua, kita sudah berdoa, Allahumma ahyina minal iman wa amitna bil iman. Jadi matiannya ada dua modelnya. Kalau tidak mati dalam iman, kita akan mati dalam kafir. Itulah disebutnya, makanya dikatakan man shoma ramadhana imanan. Yang kedua, ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dihitung Allah dari mulai kita balik sampai hari ini, kalau akal kita masih ada. Dan perjalanan hidup kita sudah diisi dengan baik, amal baik, dan sudah diisi dengan dosa. Allah berjanji, siapa yang matinya, saat matinya mati dalam iman, kemudian ditimbang ibadahnya, amal baiknya dengan amal buruknya, dosanya dengan pahalanya, maka pahalanya lebih banyak dari dosanya, maka orang beriman ini akan masuk ke dalam surga langsung, tidak lewat neraka. Ini kita ambil kesimpulan hari ini, kerana ini kaji terakhir. Dalam iman kita sudah minta, matikanlah kita di dalam keadaan beriman yang benar. Allah sudah jamin nanti yang terakhir keluar dari neraka jahanam orang yang beriman. Tengok tu, orang beriman, berarti orang beriman ini dijamin masuk surga. Tapi ada orang beriman yang masuk neraka. Apa penyebab orang beriman ini bisa masuk neraka? Amal baiknya dengan amal buruknya ditimbang. Fa amman saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau ditimbang, ibaratnya saya kilo kotor aja dulu, 51 kilo baiknya, amal baiknya, 49 kilo dosanya. Mana lebih banyak baik dengan buruk? Banyak baiknya. Berapa lebihnya? 49,51, 2 kilo. Siapa yang lebih aja? Seandainya terjadi 50 kilo baiknya berlebih 1 biji jagung gitu, lebih banyak sikit aja, itu juga Allah dah jamin engkau akan masuk ke surga, tidak lewat neraka. Apa penyebabnya hamba Allah masuk surga? Imannya. Apa yang kedua sebab Allah masukkan dia ke surga? Adalah balasan dari amal baiknya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sekarang kita ambil contohnya sampai saat ini. Bapa dengan ibu, coba nanti suami isteri tanya satu sama lain. Kata ibu tu, ini bulan puasa, orang puasa ni kan orang jujur. Cobalah kau timbang amalku, sudah 25 tahun kita berumah tangga, manalah banyak baikku sama kau dari dosaku, supaya aku bisa nimbang-nimbangnya. Ini ngeri kali aku tengok ini.
Kata bapa itu menimbang baik ibu dengan dosa ibu sama dia, tidak kau kecil hati. Enggak, kata ibu itu, ini bulan puasa, ada kesempatan 2 jam lagi untuk menambah amal baik ini nampaknya. Baik kau, kata bapa tu 25, dosa kau sama aku 75. Berapa timbangannya? 25 baiknya, 75 dosanya. Ada berubah muka kau, kata bapak. Kata kau nak ditimbang. Jadi kalau tidak jujur, ini kita bermain dengan Allah. Sering kita nampaknya curang. Sedangkan menimbang kilo aja kita nampaknya udah berapa kali haji, udah berapa kali solat. Kemudian ketika berjualan menimbang, ya Allah panas saja begitu, tak mau lebih sikit aja begitu. Sehingga kata orang tu, ini aku pun heranlah sekarang ni orang Islam ini, kata dia, entah berapa kali udah sembahyang semua sembahyang sunat, tapi kalau membeli sama dia, nampaknya. Makanya kata Allah, jangan kalian bermain. Aku sudah bersumpah bahwa 3 dosa aku cabut iman dari diri kalian ketika melaksanakan itu. 1, orang Islam yang buat dosa zina, Allah katakan, aku cabut iman kau yang berzina itu. Yang kedua, mencuri, sarik. Yang ketiga, muskir, orang mabuk. Bayangkan itu, kalau mati saat itu. Sudah, apa tadi? Kata Allah, iman kita dengan amal. Kalau banyak dosa. Sekarang giliran ibu itu menimbang bapak pula. Kau menimbang aku berapa? Kata dia. Ini sama-sama jujurlah kita ini. Aku timbang kau tadi 25 baikku, 75 buruk. Karena sering aku tanya kau, kenapa lambat balik? Macet, kata bapak itu. Kemudian dikasih uang belanjanya itu. Ditanya pula bikin bapak tu sama ibu tu, masih ada uang belanja? Kata dia, habis, mahal semua sekarang, terutama migor, kata dia. Jadi akhirnya nampaknya kedua belah pihak. Sekarang giliran bapak kasih, ibu memberi sama bapak, berapa nilainya? Kata bapak itu, beda sikit lah kita nampaknya. Kau tadi mengatakan baik aku 25, baik kau 20, dosa kau 80, kata dia. Ya Allah, sudah. Ini kalau ditimbang. Kalau berdasarkan ini aja nanti ditimbang di akhirat, bapak dengan ibu masuk surga atau ke neraka? Supaya kita tamat kajinya nih, tinggal satu lagi. Berarti berdasarkan penimbangan iman, 1, iman ibadah 1. Berdasarkan timbangan suami dengan istri, istri dengan suami. Itu makanya takut kita tadi ketika kalau ditanya mayat di sini, apa tuan-tuan menyaksikan mayat ini baik? Kata dia, istrinya ada di belakang. Kita bilang baik, baik. Kata, siapa bilang baik itu tadi? Aku aja baru diletupnya malam tadi, ini masih biru lagi. Sekarang orang tua, yang paling lama kita hidup dengan orang tua, dikatakannya menangis ibu itu menengok anaknya, 4 anakku Pak Ustaz, inilah yang meninggal, inilah yang paling baiknya. Itu saksi kunci itu, mak yang kandung itu, inilah yang paling baiknya. Yang nolong aku, yang ngasih aku duit, yang 3 tu lebih kaya lagi. Aku kalau yang 3 tu mati takkan menangis aku, kata dia. Sekarang Allah jadi saksi. Ini bulan Ramadan ini, kata Allah, bagaimanapun sepak terjang kalian di bulan Ramadan ini, tidak akan bisa kalian menipu aku. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini baru panas saja sikit itu, panas sekali, haus sekali, kata dia. Waduh, kata Allah, ini buang pahalanya ini. Kalau cari duit, berjemur dia di sana.
Kalau cari surga nampaknya udah dikasih masjidnya pakai AC, disiapkan makanannya maknya, sajadahnya bersih. Padahal dia mencari duit tadi, pergi ke laut sana berombak, lumbak dugal-dugal di laut sana itu kalau mencari duit. Sekarang sudah 2 timbangan amal. Tapi kata Allah, siapa yang dapat malam Lailatul Qadar tadi malam aja, hampir semuanya terjungkir itu dosa itu semuanya dibawa ke timbangan. Ini 1000 bulan itu 84 tahun. Bapak ini berapa umurnya? Ini yang bercakap ni 67 tahun. Saya kata Allah, kau sudah 84 tahun. Allah sudah bersumpah, siapa saja hambaku minta ampun sama aku dari dosa di bulan Ramadan ini dengan sungguh, habis bersih semuanya, tidak ada yang aku bawa ke timbangan. Penutup, apalagi yang mau ditimbang? Udah pandai menimbangnya tadi, yang sama suami istri udah, kemudian sama mak udah, sama Allah. Ada yang rasa-rasanya bisa nipu Allah. Kata Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ada orang miskin, aku kalau ada duitku pergilah aku umrah di Ramadan ini, di sana bukan tanggung pahala besarnya. Kata Allah, ini kasih pahala. Mau ke sana dia. Itu yang sedang berputar-putar di sana, yang bergondok-gondok, yang sedang berkelahi di Masjidil Haram itu campakkan itu ke neraka jahanam sana. Udah sampai kemari, tak pernah kasar sama bini, berkelahi pula dia di sana. Sedangkan di sini aja kau tak pernah buat aku kayak gitu, kata ibu itu. Di sini, ya berhasillah engkau membuat aku, kata dia setan. Karena di sana ada Abu Bakar satu, Abu Lahab ada. Siapa yang ikut Abu Bakar? Siapa yang ikut Abu Lahab? Jadi dimanapun kita pergi, siapa yang sama timbangannya? Ini sama timbangannya, 50 baik, 50 buruk. Ini nanti diletakkan Allah di Al-A'raf. Sampai habis orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka. Dia kenal orang-orang masuk surga di situ kembali. Kenapa kau tak ikut? Kurang, woi, kata dia. Kalau kemarin itu aku belikan aja anting-anting yang diminta istriku satu, udah selamat aku, kata dia. Kalau seandainya aku beri waktu itu zakat fitrah, aku kan 2 kilo 7 on, karena dia orang kaya, dibuatnya 2 ton 2,7, udah selamat itu semuanya. Inilah yang terakhir yang paling baik, betul, sedekah di bulan Ramadan yang dikeluarkannya di Ramadan berapa? 7, bisa aku tebus. Saya ceramah macam begini sekali, balik saya kata ibu itu, tolong antarkan Pak Ustaz di situ, itu tadi ada satu truk, kata dia. Untung aku, kalau mati aku nanti kemana aku, kata, entahlah bu, saya bilang ke saya aja, entah tahu. Tapi Allah sudah berjanji bahwa bulan Ramadan ini, siapa yang dosanya dari bumi sampai ke langit sana minta ampun di bulan Ramadan, ditaubat sama aku, habis semuanya. Innal hasanat yuzhibuhan as-sayyi'at. Bulan ini aja aku bilang adalah bulan pengampunan, dan aku rahasiakan itu semuanya. Apa penutupnya? Akhlakul karimah, yaitu berakhlak yang mulia. Kata Allah, jadilah engkau hambaku yang paling cocok dengan aku. Allah menyuruh berakhlak, hambaku sudah berakhlak dengan akhlakku, dan hambaku sudah menuruti apa yang kusuruh, dan mereka yakin dengan janjiku. Sikap kita kepada Allah yang terakhir adalah al-haya, malu. Kita banyak duit, banyak saudara kata yang tak makan, tapi kita nampaknya tidak berkeberatan melihat orang tidak makan. Padahal kita ditahan Allah, makan siang aja udah menggeletar lutut itu, sedangkan orang tak makan untuk beberapa hari. Di Afghanistan itu 23 juta orang kelaparan. Di Lebanon, di Yaman, di seluruh dunia ini. Ya Allah, jadikanlah kami mempunyai
arti yang besar dalam Ramadan ini, yaitu hari kemenangan. Yaitu hari kemenangan kami dalam dua hal. Yang kami inginkan kami dapat, yang kami takutkan sudah Kau jauhkan. Kami ingin kepada surga-Mu dengan segala nikmatnya yang kekal abadi, dan Engkau lepaskan kami daripada seluruh bentuk azab yang kekal abadi neraka-Mu. Kemenangan orang yang benar, puasanya diterima Allah, mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada satu kesedihan dan ketakutan mereka untuk berjalan dalam perjalanan berikutnya, yaitu sesudah mati kita berangkat ke kubur. Di kubur ada taman surga, berangkat kepada mahsyar ada lindungan Allah, berangkat ke akhirat sudah disiapkan Allah surga yang permanen. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang Islam yang mukmin itu masuk ke dalam kelompok ini, dan lepaskan kami semuanya daripada seluruh yang menakutkan yang sudah Kau janjikan, kerana bulan Ramadan ini bulan kemenangan bagi orang-orang Islam yang mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal balik lebih dulu. Begitulah keinginan kami semuanya, ya Rahman, kami dapat kemenangan itu. Itulah penutup kaji kita. Semoga kita semuanya menutup hari ini dengan mengatakan, matikan kami dalam iman yang benar, matikan kami dalam ibadah yang cukup, matikan kami di dalam akhlak yang mulia, kerana kami semuanya sama-sama hamba-Mu, ya Allah, berkeinginan yang sama dan takut yang sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.